untuk kita semua. Investasinya makin lama makin jadi. Pergi pagi ke pasar Minggu, ngeborong kelapa sama kedong-dong. Kalau ngomongin ibu yang satu itu, udah jelas doyan Itu bener, brondong. si Mila urusan. Cuma gara-gara jus ledri. Pahalan laganya giliran disuruh bayar iuran piket ada aja alasannya. Kenapa sih orang-orang masih aja pakai sedotan plastik? Kayak gue dong, peduli lingkungan, pakai sedotan kertas. Ini meh, susah. Selesai. Gue udah uninstall Instagram. Jadi sekarang nggak bisa deh julitin temen yang cantik without makeup di sosmed. Atau gibahin orang yang gajinya pas-pasan tapi keluar negeri mulu. Betul. Mulai sekarang gue bakal gunain kedua tangan gue untuk mengais Rizky. Jadi mulut gue juga terhindar kan dari gibah. Plus gue mau lebih banyak memberi buat berkah di akhirat nanti. Amin. Amin. Warga baru. Pistol atau pisau tuh? Jangan-jangan pengedar. Kopi satu. Selamat datang di Cafe Julid, tempat nongkrong punya kompleks gue. Tempat penguji iman gue dan tetangga-tetangga gue, para rakyat kafe. Dan ujian di sini makin susah ditaklukin sejak rakyat kafe berpikir ada bahaya mengancam. Tuh kan? Mana? Nih, Pan. Mirip nih. Mirip. Mana? Mirip banget. Ini nih buronan Nusa Kambangan yang lolos dengan cara berenang. Iya kan? Gila. Hidungnya, mukanya tuh juga mirip banget deh. Alisnya mirip banget. Gila gak sih? Wahai rakyat kafe, lari-lari mengejar jodoh. Tenggorokan jadinya aus. Biar dikata Pak RT lagi umroh. Keamanan tetap saya yang urus. Pak Satpam memang gokil banget sih. Kasian Pak Satpam, semoga dia gak kenapa-napa deh. Soalnya ginjalnya tinggal satu. Tenang aja. Dia itu kan atlet pencak silat. Sabuk ungu lagi. Mana mungkin dia... Tunduk. Woi, ke warung beli sayur nangka, dibungkus pakai karet cantik. Kenalin rakyat kafe, nih Bang Jaka, ternyata orangnya baik. Gawat. Jangan-jangan dia punya ilmu hipnotis. Cocok aura. Tongkat Nabi Sulaiman. Kalau begini nih, kita harus perketat keamanan. Dan demi warga di sini, saya rela mengorbankan tarawih saya. Kalau itu emang karena lo males. Mi, Ismi. Mi, kayaknya buka puasa jangan hari ini deh, Mi. Kan gak aman ya. Mendingan warga disuruh pulang aja dulu. Setuju. Nggak bisa. Malam ini kita harus buka puasa bareng di sini. Saya tahu kehadiran Jaka buat kita semua takut. Tapi kita nggak boleh kalah dari teror. Setuju juga. Ini tempat kita punya hak untuk ngerasa aman dong. Iya benar. Oke teman-teman, Itu lagi bro ya. kita harus fokus ya. Perhatian. Kafe kita dalam bahaya. Kasih ya. Ada orang yang beri pesan. Kita mukanya sama dengan mukanya. Yang mengancam kafe kita. Pokoknya gitu. Karena harus jaga. Ismi.
Ini nggak bisa dibiarin nih. Kita harus bikin petisi. Jaka lagi buka amplopnya, Opi. Petisinya lagi dibaca. Opi. Waduh. Petisinya diremes. Dia. Oh, bersih. Opi. Orangnya nengok. Opi. Keberadaan saya ketahuan. Opi. Sedang bersikap wajar, Opi. Pura-pura megang HP sambil ketawa. Opi. Kalian itu anak muda yang tidak tahu sopan santun ya. Saya sudah dengan kerendahan hati menyumbangkan kue untuk acara ini. Tapi tidak ada satupun yang nyamperin ke rumah buat memuji kuenya enak. Maaf Bu, ini kita juga lagi ngurusin pencuri kue buatan Ibu. Iya kok ibu nggak datang pas buka puasa? Gimana sih? Kan saya sudah titipkan si Jaka. Ngomong, Mi. Ngomong. Jadi gini Jack, alasan kami manggil kamu sebenarnya kami mau minta maaf. Kami nggak tahu kalau kamu tuh ngambil makanan buat anak yatim yang nggak sengaja kecampur di situ. Dan kami juga nggak tahu kalau ternyata lo tuh jualan parfum. Pantes Pak Satpam segitunya nyium tangan lo. Sebagai pendatang baru, kau juga seharusnya lebih bisa bersosialisasi. Maklum, kelamaan temenan sama kucing. Jadi, kamu mau maafin kita kan, Jack? Ada syaratnya. Izinin gue buat gabung sama kalian. Setelah melawan prasangka, Rakyat Cafe jadi tahu kalau Jaka sebetulnya baik. Oh ternyata ini fungsi pisau lo, Jak. Iya, praktis. Jadi bisa mengerjakan banyak hal berfaedah. Tenang aja, Jack. Kalau kamu tertarik ikut acara amal minggu depan, kamu pasti dikasih lebih banyak amanah dan kepercayaan. Ayo, dimakan yuk. Ini baru tutup aura nih. Pergi ke pasar beli batu akik. Pulang ya, makan kue wajib. Kadang yang dinilai tidak baik bisa jadi sesuatu yang paling heroik. Saat Ramadan, emang diuji banget untuk gak berprasangka buruk sama orang lain. Tapi kalau bisa tahan diri, pasti bisa dapat pahala sebagai tabungan di kehidupan yang akan datang. Kayak Purwaka, nggak cuma untuk lindungi diri, tapi pasti dikasih lebih sama Prudential. Kapan lagi dapat proteksi plus berbagi manfaat untuk orang lain? Saatnya investasi buat di kehidupan nanti.